Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan untuk baginda besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Tarisa Mera Putri dengan NIM 23022035, Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha Eskulkul Jawara. Latar belakang dan motivasi melakukan usaha ini adalah, menurut saya, Eskulkul merupakan cemilan yang sangat lezat dan juga sehat, yang karena berbahan dasar dari buah-buahan. Eskulkul juga memiliki potensi pasar yang sangat luas. Makanan penutup yang unik dan menarik seperti eskulkul dapat menjadi daya tarik dari berbagai segmen konsumen, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, eskulkul juga menjadi pilihan yang populer untuk berbagai acara dan perayaan, seperti pesta ulang tahun, acara perusahaan, ataupun pernikahan sekalipun. Pembuatannya juga sangatlah mudah. Maka dari itu, saya memilih ide eskulkul ini sebagai usaha saya. Tujuan usaha saya yang pertama, menyediakan makanan penutup yang lezat dan menyegarkan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan khususnya mahasiswa Universitas Negeri Padang dan warga sekitarnya. Yang ketiga, menawarkan cemilan dengan harga yang terjangkau untuk kantong-kantong pelajar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat dengan memakan buah. Yang kelima, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Gambaran umum rencana atau konsep bisnis. Gagasan usaha. Mahasiswa mencari makanan dengan harga yang terjangkau. Dengan menawarkan eskulkul dengan harga yang kompetitif, saya dapat menarik minat mahasiswa UNP dan warga sekitarnya yang mencari makanan penutup yang lezat namun tetap terjangkau bagi mahasiswa dengan anggaran terbatas. Mahasiswa UNP tidak perlu lagi mencari cemilan yang menyegarkan kemana-mana dan tidak perlu menguras tenaga untuk menunggu antrian dalam menyediakan pesanan, karena eskulkul sangatlah mudah dalam menyiapkannya. Nama produk yang ditawarkan sebelumnya saya sudah menjelaskan, yaitu eskulkul, yaitu potongan buah yang dibekukan lalu dicelupkan ke dalam coklat yang lumar. Eskulkul juga dilengkapi dengan topping yang dapat disesuaikan dengan permintaan customer. Nah, eskulkul berbahan dasar buah-buahan yang mudah didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, pengolahannya tergolong sangat mudah. Gambaran umum pasar. Sasaran utama saya pada usaha ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, serta siswa-siswi SMA, SMP, dan anak-anak SD pembangunan Universitas Negeri Padang. Selain itu, masyarakat luar sekitar kampus Universitas Negeri Padang juga menjadi sasaran kami. Berisi langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari usulan program mahasiswa wirausaha. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah lokasi. Lokasi yang saya pilih adalah sekitar kampus Universitas Negeri Padang. Yang kedua, persiapan. Kegiatan persiapan yang dilakukan meliputi jadwal kegiatan survei pasar, membuat kontrak dengan pihak penyedia dana. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Tahapan kegiatan promosi dan pemasaran akan dilakukan sebelum, selama, dan setelah program berlangsung. Sebelum program berlangsung, tahapannya yaitu pembuatan media, promosi, serta pemasaran spanduk dan menyebarkan produk di sosial media. Selanjutnya, selama program berlangsung, tahapan yang pertama tetap melakukan promosi melalui spanduk. Yang kedua, melakukan kegiatan promosi melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan penjaga kantin di Universitas Negeri Padang. Ciri-ciri produk. Yang pertama, buah-buahan, berasal dari buah-buahan segar. Eskulkul menggunakan buah-buahan yang segar sebagai bahan utamanya. Buah-buahan segar memberikan kesegaran dan rasa alami pada eskulkul. Yang kedua, buah yang dibekukan. Eskulkul itu merupakan buah yang dibekukan
untuk menciptakan tekstur yang lebih padat dan memberikan sensasi dingin saat dikonsumsi. Yang ketiga, celupan ke dalam coklat yang meleleh. Buah-buahan yang telah dibekukan tadi kemudian dicelupkan ke dalam coklat yang meleleh. Celupan coklat memberikan lapisan manis dan lezat pada buah-buahan yang sudah dibekukan tadi. Yang keempat, beragam topping. Es kulkul diberikan topping yang sangat beragam seperti topping kacang, serutan keju, remehan biskuit, bisa juga Oreo atau buah-buah kering. Topping ini memberi variasi rasa dan tekstur pada es kulkul. Yang kelima, penyajiannya menarik. Es kulkul disajikan dengan penampilan yang menarik dan menggugah selera. Buah-buahan yang dibekukan ke dalam coklat meleleh dan ditaburi dengan topping menciptakan rasa yang menggiurkan tentunya. Yang keenam, kombinasi rasa yang harmonis. Es kulkul itu menggabungkan antara rasa manis dan coklatnya yang meleleh dengan kesegaran dan rasa alami dari buah-buahnya yang segar tadi. Kombinasi ini menciptakan harmoni rasa yang memanjakan lidah. Yang ketujuh, kesegaran yang terjaga. Dengan menggunakan buah-buah yang selalu segar dan proses pembekuannya, es kulkul mempertahankan kesegaran buah-buahan dan memberikan sensasi segar saat dikonsumsi oleh konsumer. Yang kedelapan, pilihan rasa yang beragam. Es kulkul menawarkan berbagai pilihan rasa seperti disediakan dari buah stroberi, tentunya juga rasa stroberi. Yang kedua, buah pepaya, pisang, atau melon. Pilihan rasa yang beragam ini memungkinkan konsumen untuk memilih sesuai dengan preferensi mereka. Keunggulan utama produk yaitu sebagai makanan cemilan yang dapat dimakan ketika ngumpul bersama teman. Selain itu, rasanya juga lezat dan manis, dapat meningkatkan mood bagi yang mengkonsumsinya. Proses produksi. Yang pertama, tentunya harus membeli bahan bakunya. Yang kedua, proses produksi atau proses pembuatan produk kami. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Yang keempat, evaluasi dan pelaporan. Bahan baku produksi. Yang pertama, buah-buahan seperti stroberi, anggur, pisang, buah pepaya, buah melon. Kemudian coklat batang, bisa juga coklat bubuk. Yang ketiga, topping. Yang keempat, tusuk sate untuk stiknya. Yang kelima, gula. Langkahnya yang pertama, kupas buah dan tusuk dengan stik es, kemudian masukkan ke dalam freezer untuk membekukannya. Yang kedua, masukkan coklat batang ke dalam wadah, ini untuk pembuatan coklatnya, lalu hangatkan di atas air, tunggu hingga coklat meleleh, setelah itu masukkan sedikit minyak, terakhir tuangkan gula pasir yang halus secukupnya. Yang selanjutnya, celupkan buah-buah yang sudah dibekukan tadi ke dalam coklat, balur hingga merata. Yang keempat, beri taburan topping seperti mises, keju parut, choco chip, atau saus karamel atau sejenisnya. Yang kelima, pindahkan ke dalam packaging yang lebih menarik dan es kulkul siap untuk dinikmati. Modal awal. Modal awal yang kami gunakan hanya modal bahan saja. Untuk peralatan, kami menggunakan peralatan pribadi sehingga tidak menjadi bagian dari modal kami. Biaya mesin dan peralatan: tusuk sate yang ukuran 400 pieces 8.000, mika 28.000, wadah atau toples 500 ml 15.000, kemudian tempat pendingin esnya 275, jadi 75.000, jadi totalnya 326.000. Biaya bahan-bahan buah-buahan totalnya 307.000, itu sudah termasuk semua bahan, stroberi, anggur, pisang, pepaya, dan lain-lain. Yang kedua, toppingnya itu sudah juga sudah termasuk semua topping, berjumlah 78.000. Yang ketiga, gula pasir halus 9.000, coklat batang 60.000, mika 28.000. Total biaya bahan-bahan produksi es kulkul 482.000. Usaha yang dibutuhkan di awal yaitu antara jumlah bahan dengan jumlah alat tadi ditotalkan 326 ditambah 482 menjadi 800.000 rupiah. Itu untuk usaha dibutuhkan untuk modal awal dibutuhkan pada usaha ini. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, desain produk,
desain, didesain semenarik mungkin. Yang kedua, promosi dan iklan. Ketiga, kecepatan distribusi, keramahan pelayanan, dan tingkat keahlian khusus. Kemudian sistem administrasi, perencanaan produksi, penggunaan teknologi modern. Kelemahan waktu penjualan produk, yang peluang, persaingan, pemodalan, dan peluang pasar. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari usaha Eskulkul saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, mata kuliah umum kewirausahaan, dan terima kasih kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.